Teguh Tancap ya. Oh itu bos Bapak. Bos kita mau ambil di mana sekarang? Bos Russo atau usia 18 kita minta apa yang semua
Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Bergerak terus bergerak, nyalakan api semangat. Kita buat semesta dan bumi pertiwi sana. Bersama jalin semangat, mewujudkan harapan yang baru. Demi Indonesiaku, semua bisa berubah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Dan kembali kita di acara Blak-Blakan dari Semen Padang FC. Dan ini adalah sesi yang kedua yang kita gelar. Dan saat ini kita menggelarnya di rumah KM PT Semen Padang. Dan itu tentunya sudah menghadirkan topik yang sangat menarik yang akan kita bahas untuk sore hari ini. Nah, untuk Anda yang saat ini lagi mencermati kita di channel YouTube Semen Padang FC ID, jangan lupa nanti juga berikan komentar Anda di kolom komentar, dan nanti akan kita bacakan untuk 5 yang memberikan komentar terbaik akan mendapatkan door prize atau bingkisan menarik dari PT Kapau Sirah, ya. Dan untuk Anda jangan lupa selalu subscribe dan juga share channel YouTube Semen Padang FC ID ini agar tim media semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi kepada Anda semua. Dan jangan lupa untuk Anda semua para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada dan juga pecinta Semen Padang FC, selalu patuhi protokol kesehatan, karena saat ini pandemi COVID-19 kita tidak tahu siapa saja bisa kena dan siapa saja bisa menularkan kepada kita. Jadi selalu gunakan masker, jaga jarak, dan juga patuhi seluruh aturan yang berlaku terhadap COVID-19 ini. Dan tema belak-belakan kita hari ini adalah strategi dari Semen Padang FC untuk mengarungi Liga 2. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita, ada coach yang juga merupakan penasihat dari tim Semen Padang FC, ada Bapak Haji Swarmadima, ada Bapak Asgrafik selaku CEO PT Kapau Sirah Semen Padang FC, ada Coach Eduardo Almeida langsung dari Portugal kita hadirkan untuk Anda, dan juga ada Coach William, dan ada juga kapten tim dari Semen Padang FC, ada Kakak Nur Iskandar. Dan hashtag kita hari ini adalah semua bisa berubah untuk maju. Baik, tentunya kita ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor kita yang sudah mendukung acara kita pada sore hari ini. Ada PT Semen Padang, ada Semen Indonesia Group, Bank Mandiri, Telkomsel, IndiHome, Bank Nagari,
Ganior, PT Surya Global Makmur, dan tentunya untuk seluruh pihak yang sudah mensukseskan acara kita pada sore hari ini. Langsung saja kita sapa para narasumber kita yang sudah hadir di rumah KM dari PT Semen Padang ini. Cukup nyaman sekali. Kita sapa dulu di tentunya yang paling senior Dulu ini. Ada Pak Haji Suatman Imam. Selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga kita sapa Bapak CEO, Bapak Asfi Rafiq. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kus Weliansyah. Selalu segar ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kuswel. Dan juga ada Kakak Nur Iskandar, Kapten Tim Semen Padang XG. Selamat sore Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita sapa langsung dari Lisbon, di sana ada Kus Eduardo Almeida. Selamat sore tentunya Kus Eduardo, apa kabar Anda di sana? Sehat tentunya ya Coach ya. Saat ini Kus Eduardo sedang masih pagi katanya tadi kita sudah hubungi. Nanti kita akan tampilkan seperti apa statement dari Kus Edu tentang topik kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan bahas bersama dengan narasumber kita ingin mendengarkan dulu. Ini adalah short speech dari Ketua Umum PSSI saat ini, yaitu Bapak Kom Jenderal Polisi Dr. Andes Dr. Haji Muhammad Iriawan SHMM MH, atau yang lebih akrab kita sapa itu adalah Abah. Langsung saja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudara saya di Sumatera Barat, UDA dan UNI semuanya. Apa kabar? Salam saya untuk para pembicara talk show virtual ini. Yang terhormat CEO Semen Padang, Hasbi Rafiq, Head Coach SPPC Eduardon Almedia, juga Coach Weliansyah dan Coach Suhatman Iman, dua legenda sepak bola Sumatera Barat. Saya ucapkan selamat melaksanakan diskusi virtual jelang lanjutan Liga 2 2020. Ranah Minang kita kenal sebagai daerah yang banyak menghasilkan pemain muda potensial. Di antara pemain Timnas U19 yang dibawa Sintayong ke Kroasia saat ini, ada satu pemain muda potensial asal Semen Padang, yaitu Muhammad Fadil Aditya Aksa. Kita doakan Fadil dan para pemain-pemain lainnya sehat dan berhasil menyerap ilmu selama tes di Kroasia dan kemungkinan berkelanjutan ke negara Eropa lainnya. Kita ingat Sumatera Barat ini adalah juara Piala Suratin U15 2020. Akhir kata, selamat berdiskusi dan selamat kepada Semen Padang Football Club, tim Kabau Sirah untuk melanjutkan kompetisi Liga 2 tahun 2020. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Semen Padang tetap mendapat tempat di hati para pencinta sepak bola kita. Seperti makanan nasi Padang tanpa rendang, sepak bola Indonesia belum lengkap kalau tidak ada Semen Padang. Salam sanak sakampuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Jenderal Bapak Muhammad Iriawan yang merupakan Ketua Umum PSSI masa saat ini. Dari tadi sudah memberikan short speech pada tim para FC bagaimana FC ke depannya. Sekali lagi kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sponsor kita yang mendukung acara ini. Ada PT Semen Padang, Semen Indonesia Group, Bank Mandiri, Telkomsel, IndiHome, Bank Nagari, Ganior, PT Surya Global Makmur, tentunya untuk semua pihak yang sudah mendukung acara kita ini. Baik, untuk Anda semua para penonton yang menyaksikan di channel YouTube para FC ID, kita ketahui bahwa saat ini para FC tergabung di Liga 2 ini di grup D bersama PSMS Medan, Sriwijaya, Sulut United, ada Persijap Jepara dan juga ada Persekat ya. Dan nantinya Liga 2 akan digelar nanti untuk grup D di Kota Medan pada tanggal 17 Oktober 2020. Tentunya seperti apa sih strategi dari tim dan juga dari manajemen sendiri untuk Semen Padang FC bisa mengarungi Liga 2 ini? Tentunya nanti, sabar saja. Nah, untuk para penonton sekali lagi kita sampaikan untuk Anda, silakan Anda berikan komentar Anda di kolom komentar di channel YouTube Padang FC ID. Nanti setiap komentar akan kita bacakan. Nanti 5 komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari Kabau Sirah tentunya. Baik, langsung saja kita ke Coach Suhatman Imam dulu atau Pak Haji Suhatman Imam. Pak Haji, ini tentunya banyak yang sudah menantikan sepak bola di Indonesia kembali bergulir dan alhamdulillah sudah ada niat dari PSSI dan PT LIB untuk akan rencananya menggelar ini Pak Haji. Nah, gimana Pak Haji sendiri menilai soal dunia sepak bola di masa pandemi ini, Pak? menghadapi kompetisi yang akan dilakukan. Nah, kalau Pak Haji sendiri gimana nih terkait perubahan positif yang perlu kayaknya dilakukan oleh pemain, pelatih, dan klub saat masa pandemi ini, Pak Haji? Ya, karena kompetisi akan bergulir. Setiap tim akan kesiapan dengan latihan dan dengan berjarak untuk menciptakan tim yang solid dan bisa menang. Jadi memang harus ada sebuah inovasi, Pak Haji ya. Nah, kira-kira apa nih inovasi yang perlu dilakukan oleh pelatih dari sisi pelatihnya, Pak Haji? Pelatih, terutama pelatih Semen Padang FC nih, Pak Haji. Secara umumnya untuk pelatih seluruh yang ada di mengikuti kompetisi, karena memang kita ketahui ini adalah sangat terbatas. Karena kita ketahui semuanya sangat-sangat terbatas ya Pak Haji. Nah mungkin untuk Anda semua yang saat ini masih menyaksikan belak-belakan kita di Semen Padang FC, tentunya kita akan kembali ke Pak Haji nih. Pak Haji, mungkin bisa diulangi Pak Haji, inovasi apa sih yang perlu dilakukan oleh pelatih di tengah keterbatasan saat pandemi ini, Pak Haji? Ya, bagaimana seorang pelatih dulu adalah kemampuan fisik pemain yang berapa bulan ini kan pulang mau yang kedua menentukan tim bersama tim, yang ketiga mental bertanding yang setiap pemain harus punya motivasi atau timnya memenangkan pertandingan. Yang keempat kerjasama tim, tim bisa solid. Yang kelima hubungan antara pemain manajemen harus serasi. Itu kunci yang sebenarnya. Kalau tidak ada kejelasan antara manajemen, media, latih pemain bukan sulit untuk mencapai dirinya.
Kalau Pak Haji lihat sendiri di tim Semen Padang sendiri seperti apa, Pak Haji? Ya karena saya udah lama kan. Mungkin ada melihat pemberitaan ini, Pak Haji. Itu Pak, motivasi pemain yang untuk memenangkan pertandingan. Itu kunci. Itu bisa kalau pemain dengan pemain dengan pelatih, pelatih dengan manajemen atau dengan manajer. Kalau itu selaras pelatih, insya Allah. Kira-kira kalau Semen Padang komposisi pemainnya gimana Pak Haji melihat? Serasa dengan ada menuliskan yang lain, serasa bisa cara karena kita adalah pertama fisik itu lewat pertandingan, kedua hubungan antara pemain dengan pelatih, pelatih dengan manajemen, itu ada strategi yang dari semua tingkat untuk memenangkan itu. Nah, seperti yang Anda ketahui semua bahwa Pak memang sangat dekat dengan tim Semen Padang FC dan beliau tetap memberikan nasihat-nasihatnya kepada tim pelatih bahkan juga tim manajemen sendiri karena beliau memang dulunya juga ikut bergabung dan sangat tahu seperti apa sih karakteristik dari tim Semen Padang FC ini sendiri. Untuk Anda pecinta tim Semen Padang FC pasti sudah tahu dan sangat dekat dengan Pak Haji Sotman Imam. Terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Haji ya. Kita ke Bapak Asfi Rafiq dulu nih, CEO dari Semen Padang FC atau PT Kabau Sirah Semen Padang. Pak Rafiq, Pak Asfi Rafiq, mungkin bisa dipakai mic-nya. Oke. Pak Asfi Rafiq, ini kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya kesiapan dari PT Kabau Sirah Semen Padang ini dalam mengarungi lanjutan Liga 2 yang mengalami format baru dan unik mungkin kita kalau kita lihat, Pak. Yep. Mungkin nanti yang harmonis semua terlibat dalam tim ini dan yang target ada di sini kesetiaan karena saya juga berusaha keras salah satu dari kita lainnya untuk berusaha mendekatkan dari ini salah satu kita dengan berbagai narasumber dan juga berbagai pihak yang kita libatkan. Jadi secara umum itu nanti kalau untuk teknis mungkin yang lebih berkompeten mungkin dari pelatih yang akan menyampaikan. Oke. Baik, mungkin lanjut kita ke masih panjang ya pertanyaan itu. Pak Rafiq ini. Nah, gimana sih Pak kondisi PT Kabau Sirah sendiri selama pandemi berlangsung? Mungkin ada kebijakan yang sudah diterapkan oleh manajemen ini untuk bisa tetap tertahan karena kita ketahui banyak hal-hal yang dilakukan oleh baik itu tim bahkan PSSI sendiri juga melakukan dan sudah mengeluarkan surat edaran terkait masalah gaji seperti apa Pak? Oke, alhamdulillah ya. Kalau kita mengacu ke aturan yang sudah dibikin PSSI maupun Pemprov setempat Sumbar, kita sudah memenuhi semua protokol COVID-19. Yang pertama, belum menerapkan. Artinya kita betul-betul memang harus mengikuti aturan dan itu pun kita dulu ke pihak yang terkait. Ya, mungkin kita menjalankan suatu kebijakan tanpa melibatkan pihak terkait. Kita sudah jalankan semua, alhamdulillah, baik dari segi kepatuhan terhadap protokol COVID-19 dari pemerintah
maupun dari PSSI dan LIB juga terkait internal tim juga ditanggapi. Tapi berat ya, Pak. Ya bagaimanapun ya berat itu bukan artinya bukan hanya Sempadan FC ya seperti itu. Saya kira semua tim mengalami hal yang sama ya. Dan kita juga istilahnya harus tetap survive dengan kondisi ini. Kemudian sepak bola juga jalan terus dan bagaimanapun seolah kita jalan terus. Nah kalau untuk strategi dari manajemen sendiri Pak, ini bagaimana tentang strategi perubahan dan inovasi yang dilakukan perusahaan ini bukan dari klub sendiri Pak ya, tapi dari segi PT Samudra sendiri untuk tetap survive ini gimana? Kita bicara itu mungkin kita lebih banyak pada ini ya pendanaan dan salah satunya karena memang kondisi negara kita dan bahkan dunia ini lagi pandemi COVID-19. Kalau dulu mungkin kita melibatkan sponsor dengan mengandalkan atribut-atribut di lapangan ya, ada segala macam atribut. Nah sekarang mungkin agak berubah sedikit penampilannya dan aktualnya memang salah satu acara seperti ini mungkin kita lebih sering segala sesuatunya baik itu berkomunikasi, menampilkan acara juga nanti lebih banyak bersifat online. Jadi kira-kira ada pergeseran paradigma lah. Kalau dulu memang semua harus sampai di lapangan. Nah sekarang tidak bisa lagi untuk sementara. Mudah-mudahan ini kita bisa sudah keluar dari kondisi ini dan kita bisa menjalankan sepak bola kembali seperti normal dulu. Walaupun nanti kita ke stadion harus pakai masker ya, tapi intinya kita tetap kembali keadaan real di lapangan lah mudah-mudahan. Semua kita berusaha dan untuk itu memang kita semua harus patuh pada protokol COVID yang sudah ditetapkan. Jadi sponsor kita sangat antusias Pak dengan alhamdulillah dari minggu ke minggu kita bisa lihat ada pertambahan jumlah sponsor. Nah itu menunjukkan bahwa mungkin ada kenaikan kepercayaan kepada klub kita dari sebelumnya mungkin karena memang tergantung ada pertimbangan khusus mungkin di internal sponsor. Udah buktinya hari ini kita bisa menambah sponsor jumlahnya. Baik, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh dari manajemen sendiri ini bisa memberikan nilai positif untuk tim agar tim ini sendiri bisa kembali yang seperti diharapkan oleh para pecinta Kampung Sirah tentunya dimanapun berada, baik itu yang ada di Sumatera Barat, bahkan yang ada di rantau sering kita lihat dari komen di Instagram ataupun juga komen di media sosial lainnya, banyak yang mengharapkan tim Sempadan FC ini kembali naik ke Liga 1. Mudah-mudahan amin 2021 Pak ya. Oke, baik. Sebelum kita sapa dulu ini ada yang spesial. Tentunya kita ingatkan lagi untuk Anda semua pecinta sepak bola tim Sempadan FC yang saat ini sedang menyaksikan tayangan live streaming kita di channel YouTube Sempadan FC ID. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like dan share channel ini agar tim media dari tim Sempadan FC bisa selalu semangat dan karena banyak yang nunggu videonya terbaru seperti apa gitu. Baik, langsung saja kita sapa yang lagi di Lisbon sana. Ada Coach Eduardo Almeida yang lagi di Lisbon. Halo Coach Edu. Selamat sore. Selamat sore Coach Edu. Selamat sore. Iya, how are you Coach Edu? All okay, bagus. Bagus. And now in Lisbon, sore, pagi, malam, Pagi. Okay, Coach, you still focus to team you in Lisbon, Coach? Yeah, we have to keep in contact with all the coaches and all the staff and do our program in the best way for we have a normal preparation. Of course, it's not normal, not same, but it's what is possible. And of course, I trust in all my staff, all my coaches, all people, all players, and we try to do our best every day. Keep in contact, change program, keep discussing by WhatsApp, by Zoom. That's our way. It's the possible way in this moment. Coach, because of this corona situation, you have to lead the coaching team from Portugal. Yeah, That's it's what
Yeah, it's not the same, like I say, but I trust in the people who are in Padang training every day. I know they are for sure making a good job and follow the program, and I hope we can be ready for the league in the best way possible. They are working in everything, in fitness, in strategy. That's the way we have to do it. Not the same, but I trust in everybody in Padang. Any problem with this new method? Of course, it's not same. Like I say, I'm not there every day to give my feedback, to give the instruction to the players, to boring them. But they still working for sure. I know they are working good, and we have to be ready for the tournament. That is the most important. Okay, Coach. There is a change in competition format of Liga 2. The new format is tournament. What is your strategy to face this change? Yeah, we have to prepare the team very good in this pre-season. We have to prepare the team the best possible in fitness, in tactical, and we have to analyze the opponent to be ready, because there are only one game, one chance, and we have to win. So we have to prepare before the tournament. The tournament is play, recover, play, recover. There are no long time to change nothing. So we have to prepare very good in this 1 month and a half. But what's your opinion about tournament format? I think in the situation for the healthy and for everyone, I think the format was a very good idea. To be honest, is the possible way for we have a competition, for we have Liga 2. So I think by the time was a good strategy for the federation. To be honest, I think was a very good idea. Okay, baik, thank you. Baik, untuk Anda semua yang sedang menyaksikan channel YouTube kita ini, bahwa memang saat ini Coach Eduardo sudah memberikan limpahan strategi pelatihannya kepada stafnya yang ada di Padang ini. Ada Coach Welly, juga ada Coach Hendra Susila, dan dia menilai format ini akan kita ramu strateginya seperti apa, dan dia sangat antusias dengan yang dilakukan oleh Federasi PSSI sendiri terkait format yang dibuat. Karena memang ini adalah situasi yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita lawan serta-merta seperti apa. Nah, untuk itu kita langsung saja ke Coach Welly. Seperti apa nih dari Coach Welly sendiri mempresentasikan ini dari yang disampaikan atau yang diinformasikan secara jarak jauh nih Coach Well. Mungkin terkait kondisi pemain nih Coach Well setelah berkumpul kembali di Padang. Bagaimana Anda melihat Coach Well? Pertama ya, semasa pandemi ini ya, kami tetap konsultasi dengan pelatih kepala, pelatih fisik, dan terutama untuk pelatih fisik, Rui memberikan tugas tiap minggu kepada pemain melalui di grup kita, ya, dan adaptasi kita mulai latihan, kita selalu konsultasi dengan pelatih kepala bagaimana program ke depannya, ya. Beliau tetap send program ke kita dan kami menjalankan dengan baik, dan selama masa kompetisi latihan dimulai, ya saya lihat ya adaptasi anak-anak cukup baik, karena Rui selama masa pandemi dia mengirimkan program tiap minggunya. Pas kita lihat 1 hari 2 hari, anak-anak tidak terlalu jauh, ya, kondisinya sangat bagus saya lihat, ya, berarti semua pemain menjalankan dengan yang baik, ya. Pada 1, 2 hari, 3 hari kami pantau, termasuk pemain sangat cepat, ya, dengan kondisi yang baik, ya, walaupun masa pandemi ini, ya, dia menjalankan dengan baik, ya, dan sesuai program yang dijalankan sama Coach Edu, yang didesain sama kami jalankan hari per hari dari tanggal 3 dan sampai sekarang tanggal 10. Malam kami tetap di grup bicarakan latihan untuk besok, latihan besok kita jalankan
dan selalu kita laporin kepada PNI. Dan lihat secara real pemain, kita lihat cukup baik. Nah, sejauh ini sudah berapa pemain? Apakah memang semua pemain sudah berkumpul dalam mengikuti latihan? Mungkin di hari pertama kita tanggal 3 kita 10 pemain dan kita menunggu hasil swab, dan hari tanggal 8 kita udah ada pemain 16 pemain, dan sekarang kita 23 tapi kita nunggu hasil dari Mesindo ya, mudah-mudahan hari ini bisa keluar jumlah pemain kita 23. Satu kita pemain kita TC di Kroasia, pemain muda kita usia under 16, dan mungkin yang bisa sampaikan kan, ya, mudah-mudahan kita mudah-mudahan datang. Kira-kira strategi apa sih coach yang diterapkan pelatih dalam program latihan saat ini ya, untuk meningkatkan kondisi fisik dan juga pemahaman taktis pemain sendiri? Karena kita ketahui bahwa memang pandemi ya, itu sangat sulit untuk berinteraksi ataupun juga memantau secara jarak jauh. Nah, apakah ada perbedaan dengan program latihan sebelumnya? Karena ya formatnya juga beda, format 3-2 sekarang dengan yang sebelumnya. Mungkin masalah program ya, kebetulan Coach Edu kan udah cukup lama di sini ya. Ini masa kami persiapan masalah endurance, dia tetap memberikan program sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, dan kami semua bisa cepat menjalankan dengan baik. Berarti memang ada perbedaan cara program latihan ya. Kalau Liga 2 yang tahun dengan Liga 2 yang sekarang ini ada bedanya. Mungkin bedanya kan menjawab signifikan, mungkin hampir sama. Nah, yang permasalahannya kan waktu aja yang persiapan kita masa perjalanan, dan ini kita ada 1,5 bulan. Oke, baik. Coach Edu, kita langsung saja ke pemainnya, seperti apa ini dari kapten tim Semen FC. Ada Nuri Iskandar yang ada di sebelah saya nih. Kira-kira apa sih Nur komentar Komentar terkait kondisi pandemi yang dampaknya juga sangat terasa nih bagi dunia sepak bola di Indonesia bahkan global ini, Nur. Sebelum saya jawab, saya ucapkan salam hormat saya dulu buat Bapak Haji, Pak Seo, dan Bapak Kusman Ali untuk staf pelatih dan Coach Edu. Dan tak lupa saya ucapkan salam hormat buat supporter Semen Padang FC, Spartak, Dekmer, sama Trans. Gimana? Nah, ini komentar dari Nur ini terkait kondisi pandemi yang dampaknya kepada para pemain. Kalau situasi di saat pandemi ini, kita tetap menjalankan rutinitas seperti biasa ya. Macam memang kita nggak bisa keluar dari rumah untuk melakukan latihan, tapi kita jalani program apa yang di share di grup oleh pelatih fisik. Itu kita setiap pemain kan jalankan latihan sesuai apa yang diinstruksikan pelatih fisik, dari kekuatan otot sampai sit-up, pokoknya latihan benar-benar otot kita bisa keluar dari rumah untuk jogging, lari sesuai seperti keadaan biasanya. Berarti meskipun nggak dipantau secara langsung, tetap ya menjalankan programnya? Iya, soalnya kalau saya pribadi, kita pemain memang tidak bisa kumpul latihan bersama, tapi secara profesional kita kan terikat kontrak dan kita pun masih dibayar walaupun tidak sesuai dengan aturan sesuai dengan SOP PSSI kan, tapi saya rasa kita semua menjalankan semua dengan baik. Contoh dengan apa yang saya bilang bisa kelihatan di saat kita latihan pertama, latihan masih tahap fisik, tapi pelatih pun puas dengan apa yang kita jalankan. Semuanya happy gitu, iya. Kembali happy. Tapi memang sangat berdampak ya, termasuk dalam pemasukan juga untuk semuanya ya. Ya, saya pikir itu semua merasakan. Bukan hanya sepak bola. Kita pun agak canggung di rumah lebih lama, bisa sampai 6 bulan tanpa ketemu teman, tanpa main bola, itu wah pusing sekali.
Biasanya kalau latihan di Padang ataupun dimanapun pasti dengar teriakan supporter lah semuanya. Oh, itu sangat dirindukan. Sangat rindu. Nah itu dia untuk Anda penonton dan pecinta tim Semen Padang FC. Bukan cuma Anda semua yang rindu dengan pemain, dengan tim ini, ternyata pemain juga sangat rindu dengan Anda. Makanya terus dukung tim Semen Padang FC dimanapun berada. Meskipun Anda tidak bisa menyaksikan secara langsung ke lapangan, baik lapangan latihan ataupun juga lapangan pertandingan nantinya, Anda terus berikan doa dan dukungannya agar kita, tim Semen Padang FC itu bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat dan ranah Minang tentunya. Nah, kita lanjutkan ini. Menurut sendiri, bagaimana sih kondisi dari rekan-rekan pemain lain ketika kembali ngumpul di Padang? Sebenarnya kalau mau dilihat kondisi awal-awal kita mulai memang persiapan agak berat. Tapi 1-2 hari karena kita penyesuaian, kita datang, kita harus jalani swab test dulu, kita istirahat di rumah, kita hanya bisa latihan squat saja tanpa ada lari ya, jadi kita butuh penyesuaian di hari pertama. Tapi di hari kedua, hari ketiga kita sudah seperti biasa, tidak mengalami kesulitan untuk apa strategi yang dijalankan oleh pelatih gitu, kita udah nggak ada kendala. Tapi apa sih yang dirasakan waktu baru pertama ngumpul lagi gitu, kan udah sekitar 4 atau 5 bulan gitu ya nggak ngumpul rame gitu. Sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh karena kita pemain punya ikatan sendiri macam seperti grup. Jadi kami sering komunikasi. Ya paling ujung-ujungnya tentang persiapan tim juga. Dan di saat kembali pun kita sebenarnya ya ketemu ngobrol dulu kan sebelum masuk latihan, jadi tidak terlalu ngerasa canggung lagi. Diamkan dulu dia apa ya? Kami tidak tentang yang melakukan. Nah itu dia untuk Anda bahwa kemarin ini untuk pemain tim Semen Padang yang tiba di Kota Padang itu langsung melakukan karantina karena mereka menjalani tes swab, dan sebelum tes swab sendiri keluar mereka harus dikarantina sekitar 3-4 hari, dan setelah lulus karantinanya baru mereka bisa ikut gabung dengan latihan bersama pemain-pemain lainnya. Dan sebelumnya kita lihat tanya juga nih Nur, gimana sih menurut Nur ini sendiri dan juga pemain menilai dengan format baru dari kompetisi yang sekarang ini, satu wilayah di satu tempat dengan ada 6 tim di sana? Kalau kita lihat situasi sekarang gini, kita nggak bisa terlalu bersantai ya, seperti mungkin di awal-awal tahun kita awal kompetisi kita punya masa persiapan yang panjang dan kita bisa persiapkan tim dari fisik sampai strategi. Tapi dengan adanya perubahan ini kan jadwalnya jadi mepet dan pertandingannya pun cuma 5 kali. Jadi kalau format seperti ini kita nggak bisa terlalu bersantai-santai. Kita harus benar-benar memacu dari awal sampai pertandingan selesai nanti. Dan kalau lihat peta kekuatan tim kan yang di pool kita cukup berat. Jadi saya pikir format ini sebenarnya ya gimana ya, mungkin karena menyesuaikan situasi COVID ini jadi dirubah seperti format ini. Dan mungkin kalau saya sih masih optimis kalau format seperti ini kita masih bisa bicara banyak ya. Meskipun kita main di Medan tentunya, kita tahu PSM juga kuat nih. Iya, kita juga update untuk tim lawan, kita update juga tentang mereka. Cuman yang terpenting buat kita adalah bagaimana kita persiapkan tim kita sendiri. Ya, itu dia, optimis, pemain optimis. Bagaimana dengan Anda semua? Pasti juga sangat pengen optimis supaya tim kita ini kembali lagi ke Liga 1 dan ada sebuah kebanggaan tersendiri, meskipun bukan kita yang main di sana ya, tapi sebuah kebanggaan ketika tim kampung halaman kita, tim yang kita dukung itu akan masuk lagi ke kompetisi atau kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Wow, saat ngomong-ngomong di warung dimanapun itu juga sangat terasa. Baik, kita ingin lihat juga
dari fans mungkin yang sudah ada bertanya atau gimana. Ini ada pertanyaan dari YouTube kita, Pak. Ini dari Almasri Dahari ya. Almasri Dahari katanya, apakah dengan komposisi pemain saat ini tanya ke Pak CEO ini, apakah dengan komposisi pemain saat ini target promosi itu masih realistis gitu? Ya, silakan Pak. Tadi siapa nanya? Al-Masri. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Saya terus terang surprise dan bangga dengan kita punya kapten seperti Nur sekarang. Saya apresiasi sama Nur bahwa sebagai pemain profesional, Nur sangat menyadari kami ini kan digaji. Jadi walaupun kami di rumah kemarin tetap latihan seperti biasa. Terima kasih Nur ya. Dan saya yakin juga semua pemain Padang FC juga seperti itu. Karena prinsipnya benar. Pemain itu digaji memang hanya untuk latihan, itu utama. Masalah main nggak main itu hak pelatih. Karena kesempatan bermain cuma 11 orang di lapangan, nggak mungkin main semua kan. Jadi pemain profesional itu intinya digaji memang untuk latihan. Setuju Pak Haji? Ya setuju. Saya mau izin dulu nih senior kita. Intinya memang pemain itu digaji untuk melatih diri. Karena siapa yang main nanti kan terserah pelatih. Nah selanjutnya kalau mau bicara lain, kalaupun nanti mereka bagus, sudah ada mungkin mau pindah ke klub lain, kita juga melepasnya dengan bangga bahwa selama di tangan kita mereka jadi bagus. Ya, jadi betul, sangat setuju. Terima kasih Nur ya, prinsip yang dipegang Nur sangat betul. Dari gaji kita tetap latihan. Jangan sekali-kali pemain itu berpikir harus ikut main, itu hak pelatih yang menentukan siapa yang turun. Kalau bisa turun 25 mungkin semuanya diturunkan ya Coach ya. Cuma karena yang boleh 11 ya terpaksa lah. Sesuai strategi kemarin, strategi itu juga mungkin tergantung lawan juga. Nah kembali ke pertanyaan tadi, dalam sepak bola kan kita mengenal istilah sepak bola itu bundar. Pengalaman berkali-kali membuktikan tim yang katakanlah kuda hitam itu banyak yang sukses. Contoh terakhir Liga Champions kemarin, coba bayangkan City bisa tersingkir, Barcelona tersingkir tragis. Nah ke depan saya titiplah kepada pelatih dan pemain satu hal, kalau secara teknis saya mungkin nggak terlalu menguasai materi yang ada sekarang bagus, alhamdulillah bagus. Cuman sebaiknya nanti kita, nah ini mungkin semacam peringatan juga buat tim lain. Saya harapkan kemarin besok latihan juga Benur, ciptakanlah kondisi tim sebagai Padang FC itu tidak hanya striker yang bikin gol. Ya, kita punya potensi Nur, Mofu, Rosa. Coba tahu kalau lebih diasah lagi bisa lebih tajam. Jadi tidak hanya tergantung pada striker. Setuju Pak Haji? Ya. Karena sepak bola modern itu sekarang sudah menjadi sepak bola milenial. Dulu sepak bola modern, sekarang sepak bola milenial semua bisa mencetak gol. Lihat bisa. Sampai back-nya pun bisa bikin gol. Pada saat harus dikunci mati, yang lain-lain gol. Ya kan? Nah, kita mau itu ditambahkan pemain, semua orang yang di lapangan itu bisa berfungsi menyerang, bertahan, dan permainan sesuai arah. Jadi jangan ragu, kita nggak boleh gampang bersombong, tapi salah harus setuju Nur, harus optimis ya. Optimis dan materi yang ada, pelatih yang ada, program untuk menghibur, tetap mendengarkan program di grup dan berjalan lancar. Alhamdulillah, cuma butuh satu kali latihan untuk adaptasi ya. Latihan berdua seperti biasa. Dan saya lihat secara postur memang bagus semua kita. Nggak ada yang malah ada yang langsing pulang dari kampung. Artinya kita menjaga sesuai arah pelatih, menjaga stamina fisik dan makanan dan semua istirahat kita. Jadi itu jawabannya. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Almasri Dahari yang ada di kolom komentar YouTube, channel YouTube Padang FC ID. Ini masih untuk Pak Rafiq ini. Ini dari Rizky Dian. Nah ini kan pasang surut prestasi pemain Padang FC nih Pak, beberapa tahun belakangan. Apa sih faktor utamanya gitu? Kalau bicara pasang surut, insya Allah ada pasang naik ya. Iya. Itu kemalaman. Naik turut. Nggak mungkin pasang surut terus. Iya. Mungkin nanti daratan menjadi tambah luas sebenarnya. Ya kan? Oke, benar-benar kita berpikirnya sama ya. Kalau ada pasang surut, insya Allah ada pasang naik. Kalau bicara penyebab mungkin banyak hal lah. Dan sepak bola sendiri tadi disampaikan Pak Haji juga, selain materi pemain, fisik, strategi pelatih,
kita mungkin juga perlu dukungan dari perangkat pertandingan yang bagus artinya, yang qualified, yang fair. Itu kita berharap adanya, karena kan ini suatu kompetisi akan berjalan bagus dan menghasilkan suatu yang bagus tanpa didukung oleh perangkat pertandingan yang bagus. Ya, semuanya harus bagus. Tim materi bagus, pelatih bagus, strategi, perangkat pertandingan yang bagus, supporter juga bagus, fasilitas stadion juga bagus, semua harus bagus. Itu baru kita berharap pada hasil yang bagus. Nah, satu lagi yang penting, walaupun setiap pertandingan kita berdoa ya, jangan sampai kadang-kadang yang namanya hoki ya, Pak ya. Berkali-kali contoh kadang kita berusaha mungkin yang bawah lah, dan itu memang bisa dikatakan sebagai solusi ini yang terbaik. Jangan lupa. Tapi yang penting kita berusaha untuk naik lagi ya. Itu tadi kita suruh, sekarang kita lakukan untuk berusaha untuk jadi naik lagi. Ya, dengan yang ada, pelatih yang ada, semua kita benar-benar berharap juga perangkat pertandingan yang kita sedang ada di nanti juga sangat mendukung untuk menghasilkan suatu tim yang layak untuk naik ke satu. Amin. Jadi bukan pasang surut aja, tapi naik turun lah itu istilahnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Fahri Istani, ini ke Nur dan juga Well ini nantinya. Ke Nur dulu nih. Bagaimana sih cara pemain ini memahami instruksi pelatih? Apa ada kendala sih dari segi komunikasi ini? Ini dari Fahri Istani tadi. Kalau sebelumnya ya yang awal musim memang kita butuh ekstra ya untuk dari penyambung dari pelatih kepala ke pemain itu memang kita sangat butuh, karena mau tidak mau bahasa sepak bola itu benar-benar harus dijalankan juga oleh semua orang pelaku sepak bola. Jadi bahasanya jangan sampai kepleset. Jadi apa yang disampaikan pelatih kita bisa disampaikan dengan baik. Sebenarnya itu agak kendala. Kalau boleh jujur sih itu agak kendala. Tapi saya tetap optimis dan tetap juga menjalankan apa yang diterapkan pelatih pemain, walaupun ada sedikit kesalahan, tapi kan normal. Karena bahasa kita kan sama-sama tim pelatih di kepala kan berbeda, dan penyambungnya pun ya kita masih yang sedikit paham, enggak juga. Saya rasa normal. Tapi memang nggak terlalu susah lah ya, karena bahasa sepak bola itu agak universal. Oke. Kalau Well sendiri, ini masih dengan pertanyaan sama Well. Bagaimana Well mempresentasikan? Karena kan kita ketahui Kuseidu dengan bahasa Inggris gitu. Well bagaimana menyambungkannya ke pemain? Saya setuju yang apa disampaikan Nur ya, mungkin sedikit ada kendala. Tapi sepak bola yang sesuai dengan disampaikan Roni ya, sepak bola bahasanya mungkin bisa kita sama semua itu mungkin kita sama pemain. Nah kita sama pemain bahasa Indonesia lebih apa ya, mungkin sedikit kendala, lama-lama sudah biasa, kami cepat adaptasi dengan baik. Cepat adaptasi. Apalagi Kuseidu ini belajar bahasa Indonesia, bahasa Padang juga Kuseidu mengirim sama kami bahasa Indonesia. Saya juga ngirim pertanyaan pakai bahasa Indonesia, jawab pakai bahasa Inggris. Ternyata bisa cepat nangkap ya Kuseidu ya. Luar biasa Kuseidu. Baik, itu tadi sudah dijawab pertanyaan dari Fahri Sani. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Aji. Tadi agak kurang kedengaran nih Pak Aji. Ini bisa kita ulang lagi Pak Aji. Yang kita tanyakan tadi Pak Aji. Ini sama Pak Aji terkait dengan bagaimana sih Pak Aji melihat dunia sepak bola ini di masa pandemi ini Pak Aji? Ya, semua berangkat dari ayaman new normal. Ya kita udah adaptasi. Bentuk latihannya, bentuk kompetisinya, komunikasinya, semua normal. Kita harus siap begitu. Dan bentuk latihan juga. Gak ada jaga jarak, masker dan lain-lain. Harus kita jaga.
Tapi jangan lupa, optimis itu harus tetap ada. Keinginan itu harus tetap ada. Dan kemauan harus ada. Kalau cuma itu jalan semua, insya Allah sepak bola itu akan jadi biasa. Meskipun pandemi dimanapun semuanya mengalami hal yang sama. Semua di dunia, bukan kita saja. Kenapa orang bisa kita tidak? Di Eropa sudah ada kompetisi berjalan, kita harus begitu juga. Oke. Nah, kalau Pak Haji sendiri melihat bagaimana sih komentar Pak Haji nih terhadap perubahan positif yang perlu dilakukan oleh pemain, pelatih, dan juga klub di masa pandemi ini? Mungkin dari cara latihan atau seperti apa nih yang perlu dilakukan perubahan? Karena home kompetisi, karena waktu yang dekat, jaraknya dekat, kita utamakan menjaga kemampuan fisik yang optimal. Karena waktu seratnya kecil, tingkatkan kemampuan fisik dan pemain harus sadar dia harus jaga kondisi yang benar. Habis setiap pertandingan dia istirahat. Kalau tidak akan mengalami drop itu pemain. Yang ketiga, pelatih cepat membaca setiap lawan. Itu mengadakan strategi kesehatan. Dan keempat, kita tadi setiap pemain pelatih manajemen harusnya sikap pandangan saya dan saya akan memenangkan pertandingan. Itu dia tips dari Pak Haji Suatman Imam, pemain bola, pelaku tentunya dalam dunia sepak bola, dan juga pelatih sepak bola dan juga pelatih Semen FC dulunya. Dan sekarang masih terus memberikan dukungan kepada tim Semen FC ini. Nah, satu lagi nih Pak Haji, ini masih terkait dengan inovasi apa sih yang perlu dilakukan oleh pelatih Pak Haji untuk pelatih sepak bola ini di tengah keterbatasan di masa pandemi ini. Saya juga pelatih harus memberi motivasi pemain supaya bisa menjaga kondisi yang benar dan bisa mengadakan komunikasi yang positif kepada pemain agar bisa dia satu sama lain menciptakan apa yang diingin pelatih dan diaplikasikan ke dalam pertandingan. Itu dia. Yang itu kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Suatman Imam. Baik. Kayaknya nggak terasa kita sudah 1 jam di belakang sesi kedua ini. Tadi sudah ada juga pertanyaan, sudah ada juga penjelasan, bahkan juga ada langsung dari Lisbon tadi ada bersama Coach Edu yang saat ini masih tetap memantau. Oh iya, saya sampaikan juga salam Coach Edu dari supporter Semen Padang FC to you. Say hey to Coach Edu and sangat dinantikan tentunya kembali ke Indonesia setelah kita kembali. Sama-sama. Dan sebelum kita tutup tentunya semua pecinta tim Semen Padang FC, kita ucapkan juga sekali lagi terima kasih untuk para sponsor kita dan PT Semen Padang, Semen Indonesia Group, Bank Mandiri Telkomsel, IndiHome, Bank Bagari, Ganyor, dan PT Surya Global Makmur, serta seluruh yang terlibat dalam menyukseskan acara ini. Sekali lagi, terima kasih untuk para tamu kita yang sudah hadir. Ada Kak Nur, ada Pak Haji, ada Mas Hiro, Pak Rafiq, ada Gus Wel. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti mungkin di belakang sesi lainnya dengan tema yang kita cari dengan sangat menarik tentunya. Akhir kata, kita seluruhnya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda selama 1 jam ini untuk seluruh sponsor Semen ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share juga video kita ini dan juga video-video dari tim Semen ini. Sekali lagi, saya Roni Putra mengucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
Sebagai perusahaan asli Indonesia, kami terus berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik bagi pembangunan bangsa kini hingga nanti. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Sebagai perusahaan asli Indonesia, kami terus berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik
bagi pembangunan bangsa kini hingga nanti. Untuk menjamin kualitas semen terbaik, kami menggunakan bahan baku terbaik dan melakukan quality control dan assurance yang ketat dalam setiap tahapan proses pembuatan semen. Sebagai perusahaan yang berpengalaman di industri ini, kami bertekad untuk selalu menjadi pionir dalam rekayasa engineering dan pengembangan industri persemen.